Baru sih mau mati. Banyak kali kayak kau timur Bambang timur. Coba lihat ya teman-teman ya, kalian lihat ya. Kenapa Bang Faruk bersyaratkan open cam kalau mau bertanya supaya terjadi dialog, supaya kita menghujat. Karena kita pakai nggak mungkin kita menghujat. Keretan, berbahaya, bisa dilaporkan ke pihak kepolisian kalau kita menghujat. Makanya diperhatikan on cam. Enak-enak menghujat itu sudah kami alami kali-kali ini. Ya. Kayak tadi timur coba lihat ya. Coba lihat. Kalau di barat sana oke lah. Kalau di timur sini kau katanya. Foto kau katanya. Coba lihatlah. Akhlak Kristen itu kayak gitu. Apakah jatuh kasih modal? Apa itu? Kasih hujat, kasih maki. Dikiranya hebat dia kayak gitu. Hebat dia kayak gitu. Kau sebut nama daerah. Kau di mana kau tinggal? Datang ke sana. Banyak kali kayak kau. Lanjut Bang Faruk. Iya, jadi kita ngomong bagus-bagus aja Martin kan, nggak usah menghujat kita gitu loh. Ya, silakan ditanggapi. Kalau kita berdiskusi untuk cari tidak boleh lagi. Iya, nggak boleh. Itu barang kita manusia kan harus dengan pahamnya dulu. Dan barang yang membaca itu namanya sesuatu yang tertulis itu bukan kita baca juga. Kita harus dan dalam hal kita saya rasa bukan semuanya untuk mau kebenaran semua. Dan itu kan telah bagi manusia juga. Saya rasa untuk kita berpikir juga. Kalau kita bandingkan dan baca seperti baca novel dulu memang kan asalkan juga. Jadi gini Dinda Martin, bagaimana kalau Bible-mu telah menghina Yesus gimana Martin? Ya. Kalau Bible-mu yang menghina Yesus gimana? Ya, kalau dengan kata dihina itu memang mungkin tulisannya seperti itu, tapi kalau kita berpikir tidak mungkin juga. Oke, aku buka datanya ya. Bible itu telah menghina Yesus ya, beberapa datanya ya. Yang pertama Yohanes 1 nomor 36. Nih, kita buka datanya ya. Dinda bisa membaca, Dinda Martin bisa membaca. Dibaca Dinda. Coba dia baca Dinda. Bisa. Dia berkata, dia adalah anak domba. Nah, siapa yang dikatakan Yohanes ini anak domba? Yang dikatakan Yohanes anak domba siapa? Ya. Yang dikatakan oleh Yohanes anak domba yang sedang lewat Yesus. Apakah kau terima ketika bapakmu, andaikan bapakmu disamakan sama binatang? Terima. Oh, sekarang begini. Domba itu domba itu kalau memang pikiran manusia itu memang binatang, betul tidak? Iya memang iyalah, kau kan manusia. Beli ini tuh ditulis untuk binatang atau untuk manusia? Itu kan menurut macam yang kita baca domba ya kan? Iya, yang saya tanyakan gini loh. Gini Dinda Martin, yang saya tanyakan, siapa yang diumpamakan? Dengar Dinda ya, abangnya bilang diumpamakan. Siapa yang diumpamakan dengan domba di sini? Dengan anak domba, siapa yang diumpamakan dengan domba? Yesus. Nah, domba itu binatang enggak? Ya, memang binatang. Nah, jadi yang telah menghina Yesus, yang menghina Yesus apa? Bible-mu atau kami yang menghina Yesus? Hah? Sementara kalian ini kasih data lagi nih ya. Ini data lagi nih. Matius 3 nomor 17. Ini suara dari langit loh, dalam iman kalian lo mengatakan suara Bapak dari langit. Dia mengatakan Yesus anak domba, bukan pemikiran kalian. Nih, dalam iman
sekalian, kejadian suara ini terdengar sesaat setelah Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Terdengar suara dari yang mengatakan, ini suara Bapa dalam iman kalian. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Gak ada dikatakan, inilah dombaku yang kukasihi, gak ada loh. Gak ada. Simak ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tidak ada di sini tertuliskan inilah anak dombaku yang kukasihi. Bapak saja yang mengutus Yesus, tak pernah memanggil Yesus itu anak domba. Tapi ditulisannya Yohanes telah menghina Yesus. Yohanes 1:36. Nih, bahas menghina Yesus. Ini kalian baca Bible itu asal-asalan, kalian nggak pernah kalian baca ini. Ini. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah kan dia. Sementara si Allah, ya, Allah yang kalian maksud, ketika dia memanggil Yesus dan menyebut Yesus, dia tidak mengatakan dia itu anak dombanya. Ini dia, Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia tidak berkata, ia anak dombaku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia berkata dengan kekuatan kemuliaan, ini anak yang kukasihi. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kalian lebih condong dengan tulisan-tulisan yang seakan-akan menghinakan Yesus? Kenapa? Kalau kita kaji tentang firman, apa yang tertulis dalam Matius 3:17 ini lebih layak dari firman. Ini lebih layak dari firman. Cuman yang jadi masalahnya, ketika Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengklaim dirinya menerima firman, ya kan? Kenapa Matius yang bisa mendengarkan firman-Nya Bapa? Matius. Ada apa dengan Matius? Makanya sebelum kalian mengatakan kami menghina Yesus, kaji dulu pikiran kalian dan juga Bible kalian. Kami tidak pernah menghina Yesus. Kami muliakan Yesus. Selaras dengan apa yang dikatakan Matius 3:17, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku. Diam dulu kok babi, babi lagi kan jadi diam dulu kok Martin. Aku kalau ngomong kok diam dulu lah Martin, salah ngomong lagi aku kan. Gak enak loh, nanti dipikir orang aku menghujat kau, memaki kau, refleks ngomong gara-gara kau. Diam dulu Martin, nanti siap narasi gue baru ngomong, jadi buyar narasi kayak gitu dulu. Iya diam dulu Martin, ya. Bahkan kalau kalian baca dalam Matius 26 nomor 39, ketika Yesus itu, sebelum sesaat Yesus itu diangkat, disalibkan, cair dong, bang hamba Allah barakallahu fikum. Sebelum Yesus itu ditangkap, dia pergi berdoa, dia dalam kondisi dia berkata dalam doanya. Ingat ya, ini korelasinya dengan Matius 3:17. Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kenapa dia berani berkatakan biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku? Karena dia tahu Bapa yang mengutus dia, yang tertulis dalam Yohanes nomor 3, tidak berkehendak menghinakan dia, bahkan membinasakan dia. Karena Bapa yang telah musnah pernah berkata, inilah anakku yang kukasihi, yang kukasihi adalah aku berkenan. Seorang Bapa yang mengasihi anaknya, yang berkenan kepada anaknya, tidak akan mungkin membiarkan anaknya dalam kondisi terkutuk, terhina, cuma pakai telur mati di kayu salib. Tidak mungkin. Makanya dalam doanya dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi ya Bapa, bukan kehendakku. Dia tidak berkata, biarlah karisnya jadi ya Bapa, bukan kehendakku. Biarlah kehendaknya pemerintah Romawi yang jadi ya Bapa, bukan kehendakku. Biarlah kehendaknya Paulus yang jadi ya Bapa, bukan kehendakku. Jika dia begitu, bisa jadi penyaliban itu adalah atas dasar permintaan Yesus. Karena memang pemerintahan Romawi, Paulus dan juga Kristen lah yang menginginkan kematiannya Yesus di kayu salib.
Sementara Yesus sendiri dan Bapa yang telah mengutus dia tidak menginginkan kematian dia, karena dia tahu dia adalah anak yang dikasihi, kepadanya dia berkenan. Dan Bapa tidak pernah menghinakan dia dan mengatakan dia anak domba. Jika ada satu ayat dalam Bible di mana Bapa menyebut Yesus dengan anak domba, kupotong rambut kawanku si gondrong yang gak bercelana. Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang kau utus. Dia tidak katakan dan aku anak domba yang kau utus. Tidak ada dia berkata begitu. Bahkan dalam Yohanes 5:37 juga dia berkata, Bapa yang mengutus aku, rupanya tidak bisa kau lihat, yang bersaksi tentang aku, kata dia. Bapa yang mengutus aku, yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak kau dengar. Dia tidak berkata, Bapa yang telah mengutus aku, yang bersaksi tentang aku, Bapa yang mengutus aku, anak dombanya, yang bersaksi tentang aku, anak dombanya. Dia tidak berkata begitu. Tapi tulisan-tulisan yang dikatakan dari murid-muridnya Yesus, bahkan tulisan dari Paulus, seakan menghinakan Yesus, merubah derajatnya dari manusia menjadi anak domba. Sekarang silakan kalian tanggapi. Menurut kalian, siapa yang menghinakan Yesus? Paulus, Bible Anda, atau kalian, Kristen itu sendiri? Silakan jawab, Martin. Martin, jangan tiru dulu kau. Udah bau. Bang Faruk ngomong, dia ngomong. Giliran disuruh ngomong, dia diam. Cuma aja kok. Iya, sakit hati nih gara-gara aku panggil babi. Tadi nggak sengaja aku, Martin. Nggak sengaja aku tadi, makanya jangan kau potong. Aku lagi menggebu-gebu narasi, tiba-tiba kau potong. Sebelumnya aku ngomongin babi, jadi salah ngomong aku. Nggak sengaja aku tadi, Martin. Merajuk dia kan. Nggak sengaja aku tadi, teman-teman. Nggak sengaja aku kan. Udah aku bilang. Walah, Martin. Izin teman-teman di follow akun ini ya. Ini akun baru banget di 6 akunnya sudah di banned. Paling cepat 2 hari lagi baru ada yang nggak lolos dari banned ya. Mohon teman-teman bantu ya, kita tolong